Terdakwa Chad Swan mengemudi tanpa izin menyebabkan kecelakaan mengakibatkan Terry Woods menderita cedera permanen dan amnesia. Dengan bukti yang kuat, sesuai hukum yang berlaku, terdakwa Chad Swan dihukum penjara 3 tahun, efektif segera. Sidang ditutup. Chad Swan, efektif segera. Aku difitnah. Gavin Swan yang menyetir. Dia penyebab kecelakaan, bukan aku. Bukan aku. Ibu, aku anak kandungmu. Mengapa aku yang kena hukum untuk Gavin Swan? Kenapa? Chad Swan, bukti tidak terbantahkan. Hakim sudah menjatuhkan hukuman, berani-beraninya kau memfitnah Gavin. Kau tak bisa diperbaiki. Ini mimpi buruk yang nyata. Aku, Mike Swan, bagaimana bisa punya anak memalukan begini? Ayah, jangan rusak kesehatanmu karena marah. Gavin Swan, kau ular berbisa. Karma akan membalasmu. Chad, apa yang terjadi sudah terjadi. Jalani hukumannya dengan tenang. Setelah bebas nanti, kami akan menjagamu. Ibu kandungku sendiri, melindungi anak angkat, menyembunyikan rekaman. Dashcam menyuruhku menanggung salah. Kalau tahu begini, aku takkan pulang ke rumah. Jadi kau, Chad. Apa maumu? Chad Swan, kau akan dibebaskan. Jangan cari masalah, jangan kembali ke sini. 3 tahun. Ku tahan hidup di penjara, menanggung 3 tahun neraka. Untuk Gavin Swan. Keluarga Swan tak pernah menjenguk. Karena kalian semua membuangku. Keluarga ini tak ada artinya bagiku. Chad, Saudari Viola, terima kasih sudah menjemput. jangan sungkan denganku. Lagi hujan. Tak cari tempat teduh? Tak apa, Saudari Viola, ayo pergi. Chad Swan, kau sudah bebas. Aku pergi setelah berkemas. Mau kemana? Nona Swan, mulai sekarang aku dan keluarga Swan berpisah. Tak ada hubungan lagi. Chad Swan, aku tak menjemputmu dari penjara. Patut kau bersikap dingin. Nona Swan, kapan terakhir kau melihatku? 3 tahun lalu di pengadilan, itu terakhir kalinya. Selama 3 tahun ini, tak ada yang datang mencariku. Aku tak berharga bagi mereka. Mengapa aku harus tetap? Chad, aku tahu. Kau menderita 3 tahun ini. Tapi ini salahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kami tak berkunjung. Agar rehabilitasimu tak terganggu. Kini kau kembali. Kita tetap keluarga. Jangan memberontak. Lamaran kakakmu Gavin hari ini. Ganti bajumu. Temui orang tua di Cloud City Hotel. Di matanya, semua yang kulakukan salah. Kalau sudah begini, akhiri ini dengan baik. Setelah berkemas, semua akan ke sana. Chad, bagaimana bisa tinggal di sini? Bahkan tak ada jendela. Non, di mana kami harus menaruh tuan muda? Taruh dia di gudang bawah tanah, hingga kebiasaan buruknya hilang. Baru kami pindahkan dia. Sejak itu, aku tinggal di sini. Tak pernah pindah. Chad, bertahun-tahun ini kau sudah menderita. Kakak Viola, aku memutuskan untuk putus hubungan dengan keluarga Swan. Saat kembali ke panti asuhan, maukah kau menerimaku? Ya, tentu akan kuterima. Bagus, akan ku selesaikan urusan dengan keluarga Swan. Tunggu aku, lalu pulang bersama.
Baik, akan kutunggumu. Tuan Swan, Nyonya Swan, selamat. Perkawinan ini adalah aliansi kuat. Akan memajukan kedua keluarga. Jangan lupakan kami. Tentu, tentu. Nyonya Swan, kapan Tuan Muda Swan dan Nona Woods akan muncul? Sudah kami ingatkan, mereka sedang ganti baju, segera akan datang. Sepertinya mereka datang. Siapa ini berpakaian lusuh? Chat Swan, bukankah sudah kukatakan untuk pakai baju formal? Kenapa masih pakai ini? Ada masalah dengan pakaianku? Hari ini acara tunangan Gavin. Semua yang hadir adalah orang penting Cloud City. Berpakaian seperti ini memalukan keluarga Swan. Sekarang aku mengerti. Kau sengaja berpakaian buruk agar semua orang menyangka keluarga Swan menzalimimu. Benar kan? Chat Swan, tak kusangka kau tetap menjijikkan begini. Kau hanya bisa main licik. Aku terlalu lunak padamu. Ganti bajumu sekarang juga. Jangan mempermalukan kami. Ini sudah baju terbaikku. Kamu benar-benar tak bisa diubah. Aku memberimu banyak uang tiap bulan. Kemana perginya? Nona Swan, kapan keluarga Swan memberiku uang? Sejak hari pertamamu di keluarga Swan, kuperintahkan kepala pelayan transfer 300.000 per bulan. Selama ini, totalnya lebih dari 10 juta. Nona Swan, rekening bankku saldo 0, tapi kau bilang aku jutawan? Kau memang ahli berbohong. Chat Swan, aku sudah cukup jaga harga dirimu. Tapi kau tetap tak tahu terima kasih. Baik, karena kau ngotot, akan kubuktikan pada semua. Sekarang, apakah keluarga Swan menzalimimu atau kau berbohong? Kepala pelayan Lane, berapa kau berikan ke Tuan Muda? Untuk uang saku, Tuan Muda menerima 1 juta per bulan. Dengar itu, setiap bulan. Kepala pelayan Lane, maksudku uang saku Tuan Sulung. Kukira maksudmu Tuan kedua. Untuk Tuan Sulung, tak pernah kuirim uang. Apa? Bukannya sudah kusuruh transfer 300 ke Tuan Muda tertua setiap bulan? Memang pernah ibu sebut tapi Nyonya bilang Tuan tertua. Tumbuh dalam kesulitan, memberi uang banyak sekaligus bisa membuatnya sombong. Dia akan jadi boros. Makanya tunjangan dipotong semua. Bukannya Nyonya sudah memberitahu? Astaga, dia anak tertua keluarga Swan tapi tak dapat tunjangan. Si Sulung tak dapat apa-apa. Gavin Swan dapat jutaan tiap bulan. Ini jelas pilih kasih. Memotong tunjanganmu untuk kebaikanmu. Lagi pula, pasti orang tua memberimu uang. Jangan pura-pura miskin. Tuan dan Nyonya Swan tak pernah beri sepeser pun. Kalau tak percaya, tanya langsung pada mereka. Ayah, ibu dan ayah, dia berbohong, kan? Kukira kalian memberinya uang, makanya aku... Kukira kalian juga menangguhnya. Chat, ini semua salah paham. Kau juga bersalah. Kenapa tak bilang butuh uang? Kita keluarga, tak perlu sungkan. Benar, minta saja pasti kami beri. Sudah ku minta, tapi kalian hanya peduli Gavin. Kalian tak pernah hargai aku. Ibu, ayah, bisa beri 2.000 yuan? Aku mau daftar kursus seni. Chat Swan, kau iri pada bakat adikmu atau cari masalah? Tidak, aku cuma... Sudah. Gavin memang berbakat. Kau bermalas-malasan. Iri dengan kesuksesan adikmu. Kak, katanya guruku dengan kemampuanku pasti diterima di sekolah seni. Gavin sangat berbakat. Kalau kau diterima, aku belikan mobil sport. Janji. Nona Swan, apakah ada yang ingin kau tambahkan? Kau jelas tak berbakat dalam melukis, tapi kau memaksa ikut kelas seni.
kau mau mempermalukan keluarga kita? Jika kau butuh uang untuk keperluan baik, apa kami akan menolak? Sebenarnya, ini semua karena kekuranganmu sendiri. Nona Swan, apa kriteria berbakat? Gavin diterima di Akademi Seni dengan peringkat 32 di kelasnya. Itu baru disebut berbakat. Peringkat 32 itu berbakat. Lalu apa sebutan untuk juara pertama? Juara pertama, itu bakat terberkahi dari langit. Dari SD sampai SMA, aku juara 1 di setiap kompetisi. Aku masuk Akademi Seni sebagai peraih nilai tertinggi se-Indonesia. Nona Swan, inikah yang kau sebut berbakat? Kau juara pertama. Jika tak percaya, periksa arsipnya. Masuk sekolah seni bukan hal istimewa, tapi masuk sebagai juara nasional, itu benar-benar luar biasa. Chad, aku minta maaf. Setelah berpisah bertahun-tahun, aku gagal memahami dirimu dan membiarkanmu menderita. Aku berjanji, mulai sekarang, kami akan tebus kesalahan ini. Nyonya Swan, aku tak butuh ganti rugi. Aku ingin keadilan. Chad, Gavin dimanja sejak kecil. Dia tak sanggup hidup di penjara. Tapi kau berbeda. Kau tumbuh di panti asuhan. Kau cukup kuat menggantikannya di penjara. Setelah bebas nanti, kami akan beri imbalan besar. Ibu. Chad Swan, berani-beraninya kau sebarkan kebohongan. Mungkin Nona Swan belum tahu. Nyonya Swan, untuk melindungi anak angkat kesayangannya dari hukuman penjara, dia menyembunyikan rekaman dashboard mobil dan menyuruh anak kandungnya mengambil alih kesalahan di pengadilan secara tak adil. Diam kau, 3 tahun di penjara. Tak ada penyesalanmu. Kau tak bisa diselamatkan. Piper, jangan hina Chad seperti itu. Kami gagal menjaganya. Ibu, dia manfaatkan rasa bersalahmu untuk bertindak nekat. Cukup, hentikan ini. Piper, acara tunangan akan dimulai. Bawa dia ganti pakaian resmi. Tak perlu. Aku datang untuk memberitahu. Aku putus hubungan dengan keluarga Swan. Kakak, kau baik-baik saja? Lihat jalanmu, biar ku bantu kau bangun. Gavin, Kakak, kenapa kau dorong aku? Chad Swan, Gavin berusaha membantumu. Tunjukkan rasa hormat. Minta maaf ke Gavin sekarang. Dia sengaja menendangku. Lalu kau mau aku minta maaf? Kak, aku takkan sakiti kau. Ini pasti salah paham. Chad Swan, kau incar Gavin sejak dia kembali. Bagaimana hatimu? Bisa sekejam itu? Nona Swan, seperti biasa, kau terburu-buru menyimpulkan dan menyalahkanku atas segalanya. Gavin baik dan sopan. Dia takkan sengaja menabrakmu. Beraninya kau jadi korban? Ini disengaja? Cek rekaman kamera pengawas. semua tenang, kita keluarga. Tak perlu berkelahi, hanya karena masalah sepele. Chad, kau berlebihan. Karena masalah kecil, Ini disebut berlebihan? Chad, kau baik-baik saja? Menurutmu? Kakak, aku minta maaf. Aku tak sengaja tadi. Jangan cari alasan. Periksa rekaman CCTV, semuanya akan jelas. Chad, semua orang sedang melihat kita. Jangan mempermalukan diri. Pergi, rawat lukamu dulu. Jadi saat aku obati luka, kau bisa hapus rekaman CCTV? Benar? Nih. Swan, lagi pakai trik lama? Aku. cukup. Chad Swan, berapa kali ayah ingatkan? Kau anak tertua, harus mengalah pada adikmu. Apa peduli kakinya terluka? Harus terus diperpanjang? Ini pesta tunangan adikmu.
Minta maaf padanya, kita anggap selesai. Tak ada yang bahas lagi. Dia sengaja menendangku, aku yang harus minta maaf. Baiklah. Keluarga Swan yang sempurna. Apapun yang kulakukan selalu salah, benar begitu? Chad, itu tidak benar. Kau yang tertua, kami hanya ingin kau jadi contoh baik, biarkan kau. Cukup. Aku bukan Chad Swan yang dulu. Simpan kata-kata kosongmu. Bikin mual. Aku putus hubungan dengan keluarga Swan. Sudah kusampaikan semua. Selamat tinggal. Chad, tunggu. Kakak, Chad Swan, apa kau tuli? Nona Swan, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Swan. Jangan ganggu aku lagi. Masalah kecil saja. Buat apa drama begitu? Masalah kecil. Cukup. Chad, hentikan ini. Mari bicara baik-baik. Aku antar kau ke dokter. Tak perlu. Lukanya akan kurawat sendiri. Kubolehkan kau pergi? Chad. Chad, kau baik-baik saja. Chad. Dokter, tolong bantu dia. Nona, lihat ini. Kenapa dia punya banyak luka? Nona, apa dia sering disiksa waktu kecil? Sama sekali tidak. Dulu dia sangat sehat. Bekas luka ini pasti dari masa di penjara. Biar saya periksa luka lainnya. 3 tahun ini, bagaimana kehidupan penjara? Nona, Jari kakinya. jari kakinya sengaja dipotong. Dipotong sengaja? Siapa yang tega melakukan ini? Saya minta ampun. Bisakah ini diperbaiki? Tidak bisa diperbaiki kubur hidupnya, takdirnya. Pantas saja dia menyimpan dendam. Dia menahan begitu banyak rasa sakit selama bertahun-tahun di penjara. Siapa gerangan yang tega menyakitinya seperti ini? Kejadian tadi, Sekretaris Chase. Periksa rekaman CCTV, cari tahu apa yang terjadi pada Chad. baik. Kakakku menjalani 3 tahun hukuman di sini. Saat pulang, tubuhnya penuh luka, semua jarinya terpotong. Apa sebenarnya yang terjadi di penjara ini? Tuan Swan, kejadian sebenarnya masih diselidiki. Tenang saja, akan segera saya tindak lanjuti. Anda akan segera dapat jawaban. Chad, kami sempat mengabaikanmu. Tapi semua ini berawal dari ulahmu sendiri. Kalau dulu kau tidak menyetir tanpa SIM hingga melukai Terry Woods dan membuatnya amnesia, kau takkan seperti ini sekarang. Ini bukan kesalahan kami. Tuan Swan, rekaman menunjukkan anak kedua Tuan menjegal Chad. Piper. Mengapa mempertahankannya terus begini? Gavin, Tuan Swan, sudah ketahuan anak sulung Tuan sering disiksa oleh narapidana lain selama di penjara. Ada yang mengatur ini. Dan orang ini Bangunkan dia, keluarkan dia. berhenti. Jangan sentuh Chad. Berhenti. Jangan sentuh Chad. Piper, apa yang kau lakukan? Ayah, dia anakmu. Peter Scott, lanjutkan bicara.
Nona Swan, orang di balik ini adalah ayah tunangan putra kedua. Zack Woods? Chad di penjara. Apa yang sebenarnya dia alami? Nona Swan, lebih baik kau tidak tahu. Hentikan ocehan dan beritahu aku. Baik, setelah Tuan Muda Chad masuk penjara, para tahanan itu meneror dan memukulinya dengan berbagai cara. Tendangan dan pukulan itu hal biasa. Mereka tak izinkan Tuan Muda makan, memaksanya berlutut dan menyembah. Musim panas mereka siram air panas. Musim dingin, mereka guyur air dingin, hampir membuat Tuan Muda Chad gila. Kemudian, Tuan Muda dapat berbagai luka, beberapa kali dirawat di rumah sakit. Cukup. Berhenti bicara. Sekretaris Chase. Segera, investasi 2 miliar yang baru diberikan ke Grup Woods, tarik kembali semuanya. Hentikan kerjasama dengan Grup Woods. Nona Swan. Nah, dia yang terlalu Swan. Grup Swan. Hagi sugar akan rugi besar. Kamu tak perlu khawatir. Lakukan saja perintahku. Dia, Zack Woods, berani sentuh keluarga Swan. Aku akan pastikan dia tak lolos. Juga, di penjara, para bajingan yang menyiksa Chad. Temukan mereka. Aku akan buat mereka menghabiskan sisa hidup di penjara. Baik, akan segera aku lakukan. Tuan Muda, kondisi Anda saat ini tidak baik. Saya sangat menyarankan untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Nona Swan. Cheng Yang, kau sudah bangun? Aku baik-baik saja. Mau kemana kau? Bukan urusanmu. Cheng Yang. Aku tahu. Kau menderita selama 3 tahun ini. Aku sudah menemukan bukti. Mereka yang menyiksamu di penjara diperintahkan ayah Terry Woods, Zack Woods. Sudah kuhabisi keluarga Woods. Sudah kubalaskan dendammu. Berhenti keras kepala dan pulanglah bersamaku. Dendam sudah terbalas. Tapi keluarga Woods hanya pion. Pelaku sebenarnya dari penderitaanku adalah keluarga Swanmu. Aku tidak bermaksud. Cheng Yang, aku... Nona Swan, kita sudah putus. Cukup bicara. Cheng Yang. Ayahmu menelepon, dia pasti ingin bertanya kapan aku mengantarmu pulang. Hai Zack, jangan khawatir. Setelah pesta tunangan, Helen akan kukembalikan dengan selamat. Mike Swan, mengapa Swan Group menarik investasi 2 miliar dan hentikan semua kolaborasi? Apa kau sadar kerugian yang ditimbulkan ini? Apa? Bagaimana keputusan besar seperti ini bisa diambil tanpa sepengetahuanku? Piper, mengapa engkau menarik investasi 2 miliar di Woods Group? Kita sudah kerjasama dengan Woods Group selama bertahun-tahun. Gavin dan Helen akan segera menikah. Kenapa engkau lakukan hal seperti ini? Kau tahu nggak apa yang Zack Woods lakukan ke Chad? Dia menyuami penjaga untuk menyiksanya. Setiap hari dia disiksa. Dipukuli jadi hal biasa. Tahanan-tahanan itu sampai tega memotong jari kakinya. Nggak ada satu bagian pun di tubuh Chad yang utuh. Piper, tindakan Zack Woods memang keterlaluan, aku akui. Tapi pada akhirnya, Chad nekat bawa mobil tanpa SIM. Sampai anaknya cacat dan hilang ingatan. Balas dendamnya masih bisa dimaklumi. Tapi kamu masih tegak putuskan kerjasama kita dengan keluarga Woods. Keputusan ini sangat tidak rasional. Chad, saudaraku, harus ku berdiri diam, lihat mereka menyiksanya, tanpa berbuat apa. Bahkan jika kau ingin keadilan untuknya, kau tak boleh korbankan kepentingan perusahaan hanya demi dendam pribadi. Kau sadar nggak, keputusanmu ini sudah rugikan kita 500 juta lebih. Kalau terus begini, kita semua bisa hancur. Aku sudah bicara dengan Zack Woods, masih ada kesempatan untuk berdamai. Besok bawa Chad ke rumah keluarga Woods. Bilang kalau Chad bohong padamu
sehingga terjadi salah paham. Suruh dia berlutut dan minta maaf yang benar, maka keluarga Woods akan lanjutkan kerja sama dengan kita. Piper, ayahmu benar. Saat ini, kepentingan perusahaan harus didahulukan. Untuk Chad, nanti kami akan cari cara untuk menebusnya. Cukup. Keluarga Woods akan kita bicarakan nanti. Chad ingin kabur. Aku harus menghentikannya. Kalau begitu cepatlah. Anak pembangkang itu hanya sumber masalah. Hari ini, hari pertamaku di keluarga Swan. Ini kakak perempuanku. Sejak kecil aku bermimpi punya kakak yang perhatian. Mimpiku akhirnya terwujud. Kak, bisa foto bersama? Tidakkah kau lihat aku sibuk? Jangan dekat-dekat denganku. Sudah kukatakan, kalau tidak ada kerjaan, jangan ganggu aku. Maafkan aku, Kak. Kakak keseleo hari ini, aku mengoleskan salep, dia memujiku, aku sangat senang. Kak, saat pakai sepatu hak, hati-hati jangan lengah, fokus saja, nanti keseleo lagi. Aku sudah terbiasa. Teknikmu bagus. Belajar di mana? Dari panti asuhan. Lain kali ke Seleo, akan kucari kamu. Jangan khawatir, cari saja aku. Chad, aku minta maaf. Selama ini, aku mengabaikanmu. Di mana Tuan Muda? Tuan Muda ada di kamarnya Nona Swan. Kamar beliau di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah. Mengapa kamarnya ada di ruang bawah tanah? Nona Swan, kamar Tuan Muda adalah arahan Anda. Aku... Nona Swan, di mana kami harus menempatkan Tuan Muda? Tempatkan dia di gudang bawah tanah, sampai kebiasaan buruknya berubah. Kita sesuaikan nanti. Chad. Chad, tetaplah di sini. Aku tahu gagal. Merawatmu dengan baik selama ini dan mengabaikan perasaanmu. Tapi aku berjanji, ini tak akan terulang. Mari pilih kamar yang kau suka di lantai atas. Ayo. Nona Swan, setelah puluhan tahun dengan keluarga Anda tiba-tiba ingin ganti kamarku? Kenapa baru sekarang? Chad. Simpan kata-katamu. Aku putus hubungan dengan keluarga Swan. Kakak Viola, kita pergi. Chad. Dia masih menghargai ikatan kita. Dasar kasar, beraninya kau pukul saudarimu. Bajingan, berani-beraninya kau melawan. Ayah, aku yang salah ke Seleo sendiri. Ini bukan salah Chad. Diam saja di situ. Ngapain bantu saudarimu? Cuma keseleo ringan, tak perlu dramatis. Dia yang ceroboh sendiri, kenapa jadi salahku? Omong kosong apalagi ini. Saudarimu cedera. Diam saja sudah keterlaluan, masih berani sindir-sindir. Kau tidak punya nurani. Chad, aku tahu kau kesal, tapi saudarimu terluka sekarang. Sudahlah, jangan berantem, minta maaf padanya. Chad, dulu kalau kakiku sakit, kau selalu pijitkan untukku, sembuh pun cepat. Bantu aku sekali lagi. Jadi di matamu, aku pernah benar juga. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Aku takkan pernah lagi berurusan dengan keluarga Swan selamanya. Aku tak akan membantu kalian lagi. Dasar tidak tahu. Terima kasih. Kami tak pernah menolakmu sebagai mantan napi.
Tapi kau malah terus membuat masalah. Keluarga ini baik-baik saja sebelum kau kembali. Sejak kau pulang, kau selalu cemberut, membuat rumah ini kacau balau. Baik, dengar baik-baik. Jika engkau pergi hari ini, jangan pernah kembali. Aku, Mike Swan, tak punya anak seperti engkau lagi. Jangan lupa janjimu itu. Chad, Pergi sana, jauh-jauh dari sini. Jangan kembali. Chad. Jujur saja, Chad sudah menderita 3 tahun di penjara. Mengapa harus sekejam ini? Lalu kenapa kalau dia menderita, dia pulang dengan penuh amarah? Menurutku, 3 tahun belum cukup. Dia butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki sikapnya. Anak itu tidak mengerti apa-apa. Kita bisa ajari dia dengan sabar, dengan mengusirnya. Bagaimana kita jelaskan ke keluarga Wood? Cukup. Chad sudah menderita ketidakadilan di luar sana, tapi kalian masih mau dia minta maaf ke keluarga Wood? Apa kalian benar orang tua kandungnya? Sekretaris Chase, cari tahu untukku lokasi panti asuhan Chad dulu. Tempat ini terasa tepat. Kakak Chad, Bella, 3 tahun terpisah, kamu tumbuh sangat pesat. Kakak Chad, selamat pulang. Bella, kemampuanmu setara Kak Viola. Kalau Kak Viola dengar ini, dia pasti kesal. Kakak Chad, apa rencana kakak ke depannya? Mantan napi sepertiku tidak akan diterima kerja. Setelah berpikir panjang, lebih baik buka usaha sendiri. Tapi ada modal untuk bisnis? Di penjara, aku kenal pakar investasi. Dia ajari aku berinvestasi. Aku akan kumpulkan modal lewat investasi dulu, baru mulai usaha. Pada kakak Chad, ambil ini. Tabunganku dari kerja part-time dan serabutan selama ini. Ini untukmu. Anggap saja ini sahammu. Mulai sekarang, tunggu saja, bagi hasilnya. Aku tak pernah melihatnya tersenyum seperti itu. Terlihat sangat bahagia. Chad, Apa yang kau lakukan di sini? aku belikan pakaian baru untukmu. Ayo, coba sekarang. Langsung bilang apa maumu, tak perlu melakukan ini semua. Chad, kau adalah putra mahkota keluarga Swan. Bagaimana bisa kau tinggal di tempat seperti ini? Nona Swan, ini jauh lebih baik daripada tinggal di rumah Swan. Lagi pula, tempat tinggalku tak penting. Yang penting, mereka keluargaku. Aku bahagia di sini. Chad Swan, kau punya orang tua dan saudari. Bagaimana bisa kau tinggal bersama anak yatim seperti mereka? Tinggal bersama? Nona Swan, jaga ucapanmu. Jika kau hina keluargaku lagi, kau akan menyesal. Dan, aku sudah putus hubungan dengan Swan. Silakan pergi. Kau tak diterima di sini. Yap, kau tak diterima di sini ya. Pergi sana. Jangan bawa pergi, Chad. Pergi. Chad akan ajak kalian main peta umpet. Chad, kurasa ada kesalahpahaman di antara kita. Mari kita hilangkan salah paham ini. Semua akan baik-baik saja. Tak ada salah paham antara kita. Aku sudah tahu wajah asli keluarga Swan. Tak perlu bicara lagi. Oh ya?
tolong sampaikan surat pengusiran ini ke Mike Swan dan Nora Hansen. Selamat tinggal, jangan kembali. Tuan Swan, harus saya suruh satpam bawa dia kembali. Kita bisa menahan tubuhnya. Tapi bisakah kita kendalikan hatinya? Ibu, ayah, aku pulang. Si anak durhaka itu sudah kembali. Suruh dia berlutut di halaman, dia harus tetap di sana seharian. Kalau tidak mau introspeksi kesalahan, aku takkan pernah memaafkannya. Ayah, Chad tidak ikut pulang. Apa? Dia tidak kembali? Dia tidak bisa dipercaya. Anak itu sudah 3 tahun di penjara. Sok mandiri sekarang. Dia cuma mantan narapidana. Kita lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan aktingnya. Ayah, dia tetap anak ayah. Tidak bisakah ayah mendoakannya? Kau pikir aku tidak ingin yang terbaik? Lihat semua aib yang diperbuatnya. Dia mempermalukan marga kita. Andai dia setengah waras seperti Gavin, masakan aku marah begini? Cukup, sudah cukup. Ibu, katakan yang sebenarnya. Kecelakaan 3 tahun lalu. Apakah Gavin yang menyetir? Apa? Kakakmu sangat bertanggung jawab. Mana mungkin melakukan hal itu? Benar. Aku melihat Gavin tumbuh besar. Dia selalu patuh. Tak mungkin dia berbuat begitu. Ayah, ibu, darurat. Keluarga Woods baru membatalkan pertunanganku dengan Helen. Apa yang terjadi? Tadi, Helen meneleponku. Katanya kita mengakhiri kerjasama. Tak ada permintaan maaf dari pihak kita. Keluarga Woods marah, jadi mereka batalkan pertunangan. Astaga, Piper. Ini keputusan yang ceroboh. Hubungan keluarga kita sudah baik. Selama ini, dengan Gavin menikahi Helen, akan jadi aliansi kuat untuk meningkatkan status keluarga. Tapi engkau hancurkan untuk si pemberontak. Berseteru dengan Woods, kerugian ini lebih besar dari keuntungan. Ayah tidak lihat keluarga Woods sudah menyiksa Chad terus? Kita tak boleh diam saja. Lalu mau bagaimana lagi? Berkelahi sampai sama-sama hancur? Memang perbuatan Zack Woods sudah keterlaluan, tapi ini semua terjadi karena ulah Chad sendiri. Kalau dulu dia tidak nekat menyetir tanpa SIM, sampai Terry Woods cacat dan amnesia, masak mereka akan begini kejamnya? Jujur saja, dia sendiri yang salah. Masak anak sendiri disalahkan seperti ini. Piper, memang kata ayahmu kasar, tapi ada benarnya juga. Kamu tidak bisa salahkan keluarga Woods sepenuhnya. Chad juga bersalah. Walaupun kamu benci mereka, jangan sampai membahayakan kepentingan keluarga Woods. Lagi pula, bagaimana dengan adikmu dan Helen? Mau lihat mereka putus hubungan? Kakak, aku sungguh mencintai Helen. Aku tak bisa kehilangan dia. Tolong bantu aku mohon. Baiklah, aku akan minta maaf ke keluarga Woods. Mungkin mereka berubah pikiran. Permintaan maafmu percuma. Mereka mau Chad yang minta maaf. Tapi dia pasti menolak. Kalau Chad menolak, kita harus paksa dia. Bagaimana caranya? Dia paling sayang panti asuhan itu. Ancam tutup panti asuhannya. Itu kejam sekali. Dia sudah benci kita. Kalau begini, kebenciannya akan bertambah. Kita terpaksa. Ini sementara. Setelah dia kembali, nanti kita cari cara untuk menebus kesalahan. Kakak, aku tak mau kehilangan Helen. Kakak. Baik, aku akan bujuk Chad untuk minta maaf ke keluarga Woods. Bella, hanya dalam beberapa hari kami sudah dapat lebih dari 100.000. Tinggal menunggu waktu, modal pertama kita terkumpul. Nanti kita buka perusahaan investasi dan danai berbagai proyek. Biarkan uang mengalir deras.
Hai, lu habis. Apa yang kalian bicarakan? Cahaya, Nona Swan datang lagi. Aku akan periksa. Nona Swan, bukankah sudah jelas? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Swan. Mengapa terus datangi panti asuhan kami? Cahaya Swan, aku tanya terakhir kali. Mau ikut aku pulang? Keputusanku sudah tetap. Pergi sana. Aku sudah beli gedung panti ini. Jika kau tetap menolak, mereka berdua akan diusir secepatnya. Ahli waris keluarga Swan tega melakukan hal memalukan. Tak malu diri? Aku tak ingin begini. Kau yang memaksa. Jangan ikut dia. Meski kami diusir, kami tak akan menyerah. Benar, kalau tak mau pergi, tak ada yang bisa paksa. Aku tak tega lihat mereka tidur di jalanan. Setelah cukup uang, ku belikan rumah untuk kita semua. Tak ada ancaman keluarga Swan. Kakak Viola, Bella. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Aku ikut kau pulang. Aku tidak mengerti. Mereka sangat membenciku. Kenapa kau memaksa membawaku kembali ke keluarga Swan? Aku melakukan ini demi keluarga kita. Kau membawa darah Swan. Keluarga harus tetap bersatu. Menurutmu harmoni palsu yang dibangun dengan ancaman akan bertahan lama? Chat, hentikan pemberontakanmu melawan kami. Kami sungguh peduli padamu. Tapi setelah terpisah, begitu lama, kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Saat kau kabur, ayah dan ibu sangat sedih. Pulanglah bersamaku. Kami akan menebusnya dengan baik padamu. Sedih? Benarkah? Oh, 3 bambu. Keberuntungan besar. Chat, kau sudah kembali. Jujur saja, jangan biarkan pertengkaran ayah anak berlarut. Ayahmu memarahimu agak keras. Jangan pernah kabur lagi. Sejak kau pergi, kami sulit tidur nyenyak. Sungguh, kelihatannya kalian bahagia bermain mahjong di sini. Kakak, kau salah paham pada mereka. Aku mengusulkan mahjong untuk mengalihkan perhatian dari kekhawatiran. Tunggu, Chat, ayahmu ingin berbicara denganmu. Ada apa? Konflik keluarga Swan dengan Woods adalah kesalahanmu. Besok, minta maaf pada mereka bersama saudarimu. Kita butuh Woods untuk melanjutkan kerjasama bagaimanapun caranya. Konflik apa? Saudari kamu membatalkan sepihak kerjasama dengan keluarga Woods, diam-diam. Ini menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Keluarga Woods sangat tidak puas. Mereka batalkan pertunangan Gavin dan Helen. Masalah ini berawal dari kamu. Kamu harus minta maaf secara pribadi. Keluarga Woods menyuap narapidana untuk menyiksaku terus-menerus. Kau mau aku minta maaf ke mereka? Bukannya kau sudah balas dendam untukku? Sepertinya ini cuma salah paham. Aku terburu-buru dalam hal ini. Penangananku kurang tepat. Bisnis dan urusan pribadi harus dipisahkan. Aku tak bisa biarkan dendam pribadi merugikan kepentingan perusahaan. Sungguh prinsipil sekali dirimu. Kalau ini salahmu, seharusnya kau yang minta maaf. Kenapa suruh aku menggantikan? Keluarga Woods menuntut permintaan maaf pribadimu. Sekarang, aku mengerti. Nona Swan balas dendam untukku secara impulsif, tapi sekarang merasa biayanya terlalu besar. Putuskan ini tidak sepadan. Jadi sekarang kau memaksa aku yang minta maaf. Aku heran kenapa kau maksa aku pulang. Ternyata, ini semua untuk kepentingan keluarga Swan. Omongan persatuan keluarga itu cuma alasan belaka. Chat Swan, jangan lupa kau bagian dari keluarga ini. Berkorban sedikit untuk kepentingan keluarga itu perlu. Apa kau mau seluruh keluarga Swan putus hubungan dengan Woods karena kamu?
Kau berlebihan. Aku tak pernah harapkan keluarga Swan membantu apapun untukku. Begitu pula, aku tak akan bantu kalian juga. Chad, kau salah paham. Ini bukan soal kepentingan keluarga. Gavin dan Helen hampir menikah, tapi dipisahkan paksa. Ini menyedihkan. Nona Swan, kau kasihan pada mereka, tapi kejam padaku. Chad, bukan itu maksudku. Keluarga Woods memaksa kau minta maaf sendiri. Aku tak punya pilihan. Aku tahu kau dirugikan, tapi kami akan ganti rugi nanti. Nona Swan, kau dulu sudah salah menuduhku. Sekarang kau mau aku minta maaf untuknya. Ini benar-benar penghinaan. Dengar, aku takkan membantu kalian. Kakak, ini bukan hanya tentang aku dan Helen. Ini berdampak pada seluruh kepentingan keluarga Swan. Berhenti keras kepala, ini kesepakatannya. Minta maaf untuknya. Dan permintaan apapun akan kukabulkan. Pergi. Berani-beraninya kau terus berpura-pura. Sudah. Kau keterlaluan. Kau harus menemui keluarga Woods. Hari ini, suka atau tidak, lawan aku lagi. Dan akan kusita aset panti asuhan itu. Kau... Nona Swan, aku akan ingat setiap penghinaan hari ini. Kenapa engkau bawa dia? Helen, Paman Woods di mana? Aku datang hari ini untuk meminta Chad minta maaf. Ayah sedang telepon di ruang kerja. Aku akan panggilkan. Di mana kamar mandi? Di sebelah sana. Terima kasih. Terry, ini aku Chad. Apa kau ingat aku? Apa kau ingat sesuatu? Kau Chad? Ya, aku Chad. Apalagi yang kau ingat? Benar, aku Chad. Apalagi yang kamu ingat? Chad Swan, apa yang kau lakukan pada saudaraku? Saudaramu baru ingat aku? Tanyakan dia sekarang. Apakah Gavin Swan yang sebabkan kecelakaan 3 tahun lalu? Chad Swan, bahkan setelah sekian lama, kau masih fitnah Gavin. Kau benar-benar bangsat tidak berguna. Helen Woods. 3 tahun lalu ku katakan Gavin yang nyetir, kau bisa bilang aku bohong untuk hindari tanggung jawab. Tapi aku sudah menjalani 3 tahun, kenapa aku harus angkat ini sekarang? Aku hanya ingin membersihkan namaku. Biar aku yang bayar. Ini kembaliannya. Semoga lancar usahanya. Kak, Chad, pemilik kurang menghitung 100. Kita untung hari ini. Helen, ini tidak benar. Pemiliknya jujur berusaha. Kita tak boleh memanfaatkannya. Tunggu di sini. Aku akan kembalikan uangnya. Kakak, dia bodoh atau bagaimana? Memang begitu karakternya. Tapi justru itu yang kusukai darinya. Aku kembali. Kau benar-benar difitnah. Chad, aku yang kau nauka di sini. Terry baru ingat sesuatu dari masa lalu. Terry, kau ingat? Chad Swan, Terry tak pernah pulih ingatannya. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Dia baru ingat, aku akan tanyakan lagi padanya. Chad Swan, hari ini kau datang untuk minta maaf. Jangan membuat masalah lagi, kau dengar? Aku tidak membuat masalah, aku mengatakan yang sebenarnya. Cukup. Jika kau terus begini, aku akan menyita kembali gedung panti asuhan itu. Paman Woods, aku bawa Chad ke sini. Serahkan padamu cara menanganinya. Ini terserahmu. Kuharap setelah kau tenang, kerja sama keluarga kita bisa berlanjut. Bagaimana dengan pernikahan Gavin dan Helen? Apa tetap sesuai rencana? Chad Swan, kau pikir beberapa tahun di penjara bisa menebus cedera Terry? Nona Swan, Chad Swan lah yang membuat kaki Terry menjadi cacat. Sekarang aku akan hancurkan salah satu kakinya. Ini tidak berlebihan, kan?
Tidak berlebihan. Nona Swan, kau memang saudari terbaikku. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Seseorang hancurkan kaki orang ini. Pukul. Bercni. Ayah, dia tidak sengaja. Sudah 3 tahun dia di penjara. Hidupnya hancur. Mengapa tidak kita maafkan saja? Paman Woods, selama ini kau menyiksa Chad di penjara. Kau sudah cukup menyiksanya. Bisakah kau melupakan ini? Kapan aku menyiksanya? Para tahanan di penjara itu, bukankah itu ulahmu? Ngawur. Apa kau tak tahu siapa aku? Jika aku ingin balas dendam untuk anakku, akan kulakukan dengan terhormat. Mana mungkin aku serendah itu? Paman Woods tak mungkin berbohong. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Terima kasih. Chat Swan, jangan kira aku membantumu. Sebelum adikku pulih ingatannya, kaulah tersangka utamanya. Aku takkan pernah memaafkanmu. Chad, kejadian hari ini untuk kebaikan keluarga Swan. Nanti kau akan pahami niat baikku. Sejak bergabung dengan keluarga Swan, takdirku adalah menjadi pion Gavin Swan. Inikah yang kau sebut niat baik? Chad Swan, setelah segalanya terjadi, takkan kau introspeksi tindakanmu sendiri? Andai kau tak buat kesalahan, apakah kita akan begini? Pada akhirnya, ini akibat perbuatanmu sendiri. Ya, aku yang undang masalah ini. Persoalan keluarga Woods sudah selesai. Aku sudah tak berguna lagi. Boleh aku kembali ke panti asuhan? Sama sekali tidak. Kau adalah pewaris keluarga Swan. Kembali ke panti asuhan akan mempermalukan keluarga. Sudahlah. Aku tahu kau kesal. Pergilah beristirahat. Aku akan menebus kesalahanku. Ibu. Kak, hari ini ulang tahun Ibu. Hadiah apa yang kau siapkan? Ibu pernah bilang, suka kilauan giok putih hatian. Jadi aku menyuruh teman belikan sepasang. Bu Hening, ini cuma perayaan ulang tahun biasa. Ngapain kasih hadiah semahal ini? Ibu, selamat ulang tahun. Chat, hari ini ulang tahun ibumu, adik dan kakakmu sudah kasih hadiah. Kamu tidak ada rencana apa-apa? Hadiahku. Apa Nyonya Swan benar peduli? Ibu, semoga bahagia di ulang tahunmu. Ini hadiah ulang tahun untuk ibu. Semoga ibu suka. Taruh saja di situ. Gavin, kalung giok dan mutiara yang kau beri untuk ibu sangat menakjubkan, sungguh berbakti. Nyonya, bawa sel ini ke kamar Nyonya. Tidak perlu, terlalu murah untuk dipakai di luar. Buang saja. Baik. Nyonya Swan, apa ibu tahu? Aku kerja 6 bulan sambil kerja 2 tempat. Habiskan semua tabungan untuk beli shawl itu yang ibu anggap murahan. Untuk apa mencoba lagi? Hentikan sindiranmu. Keluarga Swan adalah keluarga terpandang. Ibumu pantas menerima hanya yang terbaik. Aksesori murahanmu pantas dihina. Tuan Swan, standar keluargamu terlalu tinggi bagiku. Sudah. Tunggu, Chat Swan. Jika tak punya hadiah, setidaknya ucapkan selamat ulang tahun. Sebuah berkah. Sudah bertahun-tahun aku di keluarga Swan.
Tapi siapa yang ingat ulang tahunku? Siapa yang pernah peduli padaku? Ando, kau tak pernah bilang bagaimana kami tahu kapan ulang tahunmu sebenarnya? Beneran deh, ini tidak masuk akal. Orang lain mungkin tak tahu, tapi kalian sebagai orang tua harusnya ingat. Sekarang aku mengerti. Semua yang kulakukan selalu salah di keluarga ini. Lakukan semaumu, aku sudah cukup. Lihat ini, coba lihat. Baru 2 kali ditegur sudah melawan. Siapa yang memanjakannya begini? Jangan terus-terusan memarahinya. Sekretaris Chase, aku sudah interogasi Zack Woods hari ini. Dia menyangkal perintah pada narapidana untuk menarget Chad. Kurang ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini. Selidiki lebih lanjut. Baik, Nona Swan. Dan siapkan hadiah untuk Chad. Kakak Viola, ada perlu apa? Chad, besok aku akan beli ayam betina untuk membuatkanmu sope. Ini akan mempercepat pemulihanmu. Jangan menolak. Tidak perlu sungkan. Kita keluarga. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Akan kujemput Tuan Muda. Baik, terima kasih. Cari siapa? Aku mau temui Chad. Aku ini, saudara dari panti asuhan. Membawakan sup ayam untuknya. Atau Caca? Tunggu sebentar. Kamu ngapain? Kamu mau apa? Kembalikan itu, kembalikan. Pergi. Suster Viola, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia menumpahkan seluruh sup ayam yang kubuat untukmu. Dasar penyihir, beraninya kau menyakitiku. Dasar rendahan. Jangan sentuh Suster Viola, atau kau mati. Chad, tenanglah. Apa yang terjadi? Kakak, ayah, ibu, kakak memukulku. Kau terluka? Kenapa tanganmu? Chad Swan, sebagai kakak, masa kau pukul adikmu? Berlutut sekarang dan minta maaf. Tanpa bertanya dulu, langsung minta aku minta maaf. Kau benar-benar buru-buru menyimpulkan. Chad. Apapun alasannya, memukul adikmu itu salah. Segera minta maaf padanya. Nanti, kalau ada yang minta maaf, dia harus minta maaf ke Suster Viola dulu. Gavin, jelaskan. Tadi, wanita ini mengaku bawa sup ayam, tapi aku ingin cek apakah aman. Dia panik dan menghalangiku. Saat berebut, sup tumpah ke wastafel. Saat kakak datang, dia menamparku tanpa mau mendengar. Tanganku terluka. Diam, Keladi. Sekarang, apa alasanmu? Itu tidak benar. Dia sengaja menumpahkan supnya. Tangannya terluka saat dia mendorongku dan jatuh sendiri. Chad tidak melakukannya. Diam. Ingat posisimu. Hari ini akan kuajari engkau siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Beraninya kau mengganggu adikmu sendiri. Beraninya tak hormati orang tua. Akan kuajari engkau. Hentikan ini. Dia darah dagingmu sendiri. Lihat semua luka ini. Di tubuhnya tak punya hati sampai sebegini. Berani memukulnya. Pergi dari sini. Kak Viola. Aku mendidik anakku. Bukan urusanmu mengkritik aku. Gavin. Tangan mana yang dia pakai untuk memukulmu tadi? Tangan kanan. Baik, hari ini akan kuhancurkan tangan kanannya sebagai hukuman, biar kapok. Ayah, jangan nekat. Viola, kau baik-baik saja. Aku baik. Jangan khawatirkan aku. Dasar penyihir, minggir, atau aku pun akan memukulmu. Aku tahan pukulanmu, tapi memukul Kak Viola akan kubiarkan. Mike. Ayah,
Dasar anak durhaka. Berani kau pukul ayahmu, tak ada rasa hormat. Chat Swan, kau sudah gila. Untuk wanita jahat ini, kau pukul ayahmu? Lutut sekarang juga dan minta maaf pada ayahmu. Aku dibesarkan oleh kakak Viola, aku sudah mati tanpanya. Dia saudara kandungku, dia lebih baik dari kalian semua. Tak akan kubiarkan kalian lukai dia. Chat Swan, kami keluarga aslimu. Maukah kau mengakui wanita hina sebagai keluarga? Di mana nuranimu? Monster tak berhati. Sepatutnya aku tak pernah mengangkatmu dari panti asuhan. Inikah yang disebut keluarga? Seumur hidupku, pernahkah kalian berlaku sebagai orang tua? Ini bukan pilihan orang tua kita. Kesalahan rumah sakit ini bukan kesalahan mereka. Mereka tak menginginkan semua ini terjadi. Awalnya tak ada kesempatan, tapi kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian hanya peduli anak angkat, tak pernah ada ruang untukku. Kalian jadikan aku kambing hitamnya. Kalian buta, memukul dan memarahiku, mengorbankanku demi dirinya. Jika ini arti keluarga, maka nuraniku tak akan pernah menerimanya. Saudara, aku tahu kau membenciku. Lampiaskan amarahmu padaku. Pukul, kutuk, aku terima. Tapi jangan salahkan orang tua. Mereka hanya melakukan seperti orang tua manapun. Minggirlah dari hadapanku. Berhenti berpura-pura peduli. Sejak hari aku datang, kalian merencanakan untuk mengusirku. Kiraku takkan menyadari kau hanya ingin memonopoli semua harta keluarga ini. Itu tidak. Chat Swan, beraninya kau fitnah Gavin? Dia selalu baik hati sejak kecil. Dia takkan lakukan hal ini. Benar. Kau hanya iri pada saudaramu, ingin menjebaknya. Empuh, penjahat sebenarnya di sini adalah kau. Kau percaya dia sebanyak itu? Kalau begitu tak ada lagi yang ku bisa katakan. Aku tak bisa tinggal di rumah ini sedetik pun lagi. Ayo pergi, Kak. Hei, Chad. Bagaimanapun juga, kami keluarga sejatimu. Mereka orang tua kandungmu. Mana mungkin kau kabur bersama wanita jahat ini, seperti ini? Benar. Kami yang menciptakanmu, hidupmu milik kami. Baik, aku akan mengembalikan nyawa ini sekarang juga. Chad, Ayolah, ini yang harus kubayar. Tusuk aku di sini. Kau sudah gila. turunkan pisau itu. Setelah tusukan ini, kita jadi square. Hentikan drama. Kau kira satu tusukan bisa membalas semua yang kami beri? Kujelaskan sekali lagi, selama kau membawa darah keluarga Swan, kau tetap berutang. Baiklah. Darah keluarga Swan tak berarti apa-apa bagiku. Chat Swan. Sun Chenyang, apa kau gila? Sun Chenyang, Saat darahku habis, aku akhirnya bebas dari keluarga Swan. Chad. Chad, Kenapa kau cuma berdiri? Segera panggil ambulans. Chat. Chat. Kak Chad. Chad. Kak Chad. Kau akhirnya sadar. Kenapa aku di sini? Chad, apa kau lupa? Kamu menyayat pergelangan tangan di rumah Swan, kamu sudah anemia, dan kehilangan banyak darah. Kamu sudah di rumah sakit selama seminggu penuh. Kak Swan, kenapa nekat sekali? Pantaskah melukai diri untuk mereka? Jangan lupa, kami juga keluargamu. Ini menyakiti kami juga. Waktu itu aku sangat marah. Aku berjanji tak akan bodoh seperti ini lagi. Nah, begitu dong. Bagaimana investasi kita akhir-akhir ini? Kak Swan, tebak berapa yang kita dapat dalam beberapa hari ini? Lebih dari 8 juta. Ya Tuhan, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Bella, kakak Viola, pakai sebagian uangnya untuk beli rumah baru, lalu pindah ke sana. Begitu keluar dari sini, aku putus dengan keluarga Swan. Baiklah, aku dan kakak Viola akan cari rumah sekarang. Chad, aku masak bubur untukmu. Kalau lapar, ambil saja sendiri ya. Oke. Kami pergi dulu. Dah.
Tuan Swan, saat Anda tak sadar, mereka berdua menjenguk setiap hari. Mereka khawatir Anda bangun lapar. Selain mereka, apa ada yang lain menjenguk? Hari kamu dikirim ke sini, banyak orang yang ikut datang, tapi kemudian hanya mereka berdua yang datang menjenguk. Terima kasih. Sama-sama. Chad. Kau sudah bangun. Apa yang kau lakukan di sini? Chad, selama di rumah sakit ini, aku, Mama, dan Papa sangat mengkhawatirkanmu. Nona Swan, jangan buang waktu. Aku sudah tanya suster. Beberapa hari terakhir, tak satu pun orang dari keluarga Swan yang datang. Ini yang kau pikirkan? Chad, begini ceritanya. Akhir-akhir ini, Gavin sedang flu, jadi Mama dan Papa menemani dia terus. Aku juga sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak sempat datang, tapi kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Benarkah? Gavin Swan kena flu, langsung dijagain terus. Jika aku mati, mungkin mereka nggak akan peduli. Nona Swan, sudahlah jangan bohongi diri. Chad Swan, waktu itu, demi cewek panti asuhan itu, kau pukul Gavin dan tendang Papa. Kami cuma ngomong sebentar, kau langsung berlagak sekarat. Kalau menurutku, tindakanmu itu keterlaluan. Nona Swan, mau menyalahkanku lagi? Maaf ya, yang mau kau katakan, aku tak mau dengar. Silakan pergi. Kau... Chad Swan, Gavin itu anak baik, sopan santun. Aku tak mengerti, kenapa kau selalu jadikan dia sasaran? Tak bisakah kita hidup rukun sebagai keluarga? Tolong jangan ulah terus seperti anak kecil. Nona Swan, karena kau memilih untuk percaya buta pada Gavin Swan, maka kita tak akan pernah jadi keluarga. Diamlah, pergi saja. Chad, kamu mantan narapidana sekarang. Di luar sana, kamu takkan bertahan. Kamu harus serius memikirkan masa depanmu. Kakak, cek, kami sudah pindah semua. Tinggal menunggu kamu rayakan pesta rumah. Mengerti, aku ke rumah Swan dulu, baru ke sana. Ah, Gavin. Flu barumu sembuh. Jangan keluar kena angin. Kami akan pergi mencari jimat keberuntungan. Sebentar lagi kembali. Ayah, ibu, kakak, jangan khawatir. Aku takkan pergi jauh. Hati-hati di jalan. Baik, Kek. Kami berangkat sekarang. Tunggu sebentar. Tas tertinggal di rumah. Harus ambil dulu. Belok balik di depan. Yah, Chad Swan, kamu kabur lagi? Oh, pastikan kali ini kamu pergi lebih jauh. Jangan sampai mereka menemukanmu. Jangan muncul di hadapanku. Gavin Swan, kenapa hari ini lepas topeng? Hari ini orang tuaku dan kakak ke kuil mengambilkan jimat pelindung. Rumah kosong. Waktu tepat untuk bersikap asli. Gavin Swan, jangan sombong. Mereka akan tahu wajah aslimu. Oh, tahu apa wajah asliku? Setelah kamu pergi, aku jadi satu-satunya anak mereka. Semua di rumah ini akan jadi milikku. Kalau tak menurut, aku usir mereka. Gavin Swan, jangan sok jagoan. Nanti mereka akan tahu wajah aslimu yang sebenarnya. Lalu kenapa? Kau sudah tidak ada. Sekarang aku satu-satunya anak mereka. Kalau tidak nurut, ku buang mereka keluar rumah. Hahaha. Gavin Swan, mereka memanjakanmu. Masih punya hati nurani. Kau ini manusia atau bukan? Aku bukan anak kandung mereka. Pikiran mereka bukan urusanku. Kenapa kau bicara semua ini?
takut aku akan melaporkanmu. Silahkan, laporkan. Pastikan kau ceritakan semua perkataanku dengan detail, satu persatu. Lihat apakah mereka akan percaya padamu. Dengar baik-baik, tak hanya tak percaya, mereka akan sangka kau sengaja ingin menjatuhkan namaku. Di mata mereka, aku adalah anak yang patuh dan sempurna, sedangkan kau hanya anak pemberontak yang nakal. Gavin Swanska, langit sedang melihat. Tidakkah kau takut akan karma? Karma apa? Lupa kejadian dulu. Dulu aku menabrak orang saat nyetir tanpa SIM. Nora Hansen bodoh itu dengan mudahnya menyuruhmu mengaku bersalah atas kejadian itu. Kena karma? Tidak, masih hidup enak. Ibu dan ayah, kakak, kenapa kau pulang lagi? Kau monster, aku dungu, percaya padamu. Bagaimana aku bisa mengasuh serigala tak tahu terima kasih? Ayah, bukan seperti yang kau kira. Yang kau dengar tadi, semua bohong. Saat kakak pukul aku dulu, aku sedang marah. Aku sengaja ucapkan itu. Cuma melampiaskan emosi. Omong kosong. Itu jelas ungkapan hati. Kau kupelihara seperti anakku, beraninya kau. Ayah tahu, aku hanya terbawa emosi. Aku mohon, percayalah padaku. Kau pikir aku akan percayai kau lagi? Ibu, aku selalu jadi anak baik. Ibu pasti percaya, benar kan? Ku berataskan diri merawatmu. Demi kebaikanmu, ku suruh anak kandungku tanggung dosamu. Berani kau sebut aku bodoh? Gavin, kau hancurkan hatiku. Kakak paling sayang aku. Belalah aku. Kau tahu aku sayang padamu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau munafik, penikam belakang, pengkhianat tak berperasaan. Gavin Swan. Tak kusangka salah menaruh kepercayaan pada serigala sepertimu. Aku. Walau ibu merawatku sejak kecil, tapi aku bukan anak kandung. Ibu. Saat kakak kembali, aku takut ibu tinggalkan aku. Aku selalu ketakutan. Setiap hari, semua yang kulakukan untuk usir dia. Tak bisa kubiarkan dia curi kasih sayang ibu. Kumohon, maafkan aku sekali ini. Aku salah, aku tahu. Aku salah. Sudah, cukup. Jangan pukul lagi. Meski kau bukan anak kandungku, aku telah membesarkanmu sejak kecil dengan tanganku sendiri, selalu kanggapimu sebagai darah dagingku sendiri. Mana mungkin aku meninggalkanmu. Ibu, apa ibu mau memaafkanku? Ibu, berapa lama lagi ibu percaya kebohongannya? Sampai kapan ini terus berlanjut? Piper, Gavin hanya melakukan kesalahan. Kata-kata kasar yang diucapkannya. Jangan kau tanggapi serius. Ibu, sampai kapan ibu terus melindunginya? Kapan ini akan berakhir? Demi pengkhianat tak tahu terima kasih ini, ibu menjebak Chad. Dia anak kandung ibu sendiri. Bagaimana ibu bisa melakukan ini? Piper, aku juga tidak ingin begini. Tapi Gavin selama ini hidupnya selalu dilindungi. Dia takkan tahan di penjara. Chad berbeda. Dia besar di panti asuhan. Dia sudah terbiasa menderita. Dia bisa bertahan di penjara. Lihat, sekarang Chad baik-baik saja. Ini membuktikan pilihanku sudah tepat. Bagaimana ibu bisa berkata begitu? Kesalahan Gavin Swan. Mengapa Chad yang harus menanggung? Tahukah ibu apa yang dialami Chad di penjara selama 3 tahun ini? Hanya karena Chad anak tertua, dia harus terus mengorbankan dirinya untuk adiknya. Aku tahu dia menderita. Kita akan menggantinya. Nanti masalah penderitaannya itu ulah keluarga Woods. Jangan salahkan Gavin. Piper, ibumu ada benarnya? Jika siksaan yang diterima Chad selama ini dialihkan ke Gavin, itu tidak adil. Nona Swan, saya temukan narapidana disuap dan dalang sebenarnya di balik penyiksaan ini. Piper, masalah ini bukan keluarga Woods yang melakukannya.
Aku sudah tanya Zach Woods tadi. Dia menyangkal terlibat. Ada yang tidak beres. Sudah kusuruh Sekretaris Chase menyelidik. Gavin Swan, kau menyuap narapidana untuk menjebak Chad. Ternyata kau pelakunya. Apa kau yakin? Masa si Gavin berani melakukan ini? Dasar monster. Kau tega menyuap tahanan untuk menyiksa adikmu sendiri, lalu menuduh keluarga Woods sejamam itu teganya. Gavin, apa benar kau yang lakukan? Bukan aku. Aku bersumpah bukan aku. Aku tak lakukan ini. Gavin Swan, bukti sudah jelas. Mau dibantah lagi? Ayah, ibu, kakak, aku tahu salah. Kali ini aku terlalu nekat. Kumohon maafkan aku. Aku sumpah tak akan kuulangi lagi. Ibu paling sayang aku. Maafkan aku sekali ini saja, ya. Dia korbankan diri buatmu, masih tega sakiti dia. Kemanusiaanmu hilang. Aku minta maaf. Takkan berani ulangi. Tak ada kesempatan lagi. Sekretaris Chase, telepon polisi sekarang. Nyonya Chase, panggil polisi. Kakak, jangan panggil polisi. Aku tak mau masuk penjara. Kalau aku ditangkap, hidupku akan hancur. Kau sendiri tahu ini merusak hidupmu, tapi tetap kau lakukan. Kenapa kau sakiti Chad seperti ini? Aku salah, Kak. Kumohon, berikan aku kesempatan. Jangan panggil aku kakak. Kau bukan saudaraku. Nyonya Chase, panggil polisi. Baik, Nona Swan. Baiklah, panggil saja. Silakan panggil. Dia sembunyikan dashcam untuk melindungiku dan menjebak Chad Swan. Tangkap dia juga kalau berani. Masukkan dia ke penjara. Kurang ajar. Ibumu berkorban untukmu. Ini kau menyeretnya. Dasar tidak punya hati. Siapa suruh panggil polisi? Kita semua hancur, mati bersama. Kau. Jangan panggil polisi. Aku tak mau di penjara. Pergi. Jangan pernah muncul lagi. Gavin Swan, dengar baik-baik. Mulai sekarang, kita bukan keluarga. Kau tak akan lagi menjadi Swan. Enyahlah. Tunggu saja, aku akan kembali. Chad, aku salah menilaimu. Ini salahku. Apa kau mau memaafkanku? Dia benar. Chad, kita semua tertipu oleh bajingan itu. Kau tak perlu pergi. Chad, kami keluarkan Gavin Swan. Tak ada dusta lagi. Tetaplah bersama kami. Kami tak akan tertipu olehnya. Kau harus tinggal di sini. Apa maksudmu? Semua ini kesalahan Gavin Swan. Kau merasa tak bersalah? Aku salah. Seharusnya aku tak percaya. Gavin Swan begitu mudah, tapi tenang saja. Mulai sekarang, aku tak akan ulangi kesalahan ini. Bu Swan, tanpa kemanjaanmu dan pilih kasih, beranikah Gavin Swan memperlakukan saudaranya dengan hina seperti ini? Dan kalian semua, kalian memanjakan Gavin Swan, kalian semua bertanggung jawab atas derita yang dia timbulkan, sama seperti dia, keluarga seperti ini. Untuk apa aku tinggal di sini? Chad, kami salah. Berikan kami kesempatan. Tolong. Chad, kaulah satu-satunya anak kami. Bagaimana nasib kami tanpamu? Dia benar, Chad. Darah lebih kental daripada air. Kita keluarga. Kenapa kau begitu kejam meninggalkan kami? Gavin Swan sudah tiada, sekarang kalian baru ingat anak kandung kalian? Apa arti hubungan darah jika tak ada kasih sayang, egois dan munafik kalian membuatku sesak ikatan keluarga seperti ini? Aku tak ingin terlibat. Chad. Ini salahmu. Kenapa engkau suruh Chad tanggung dosa? Gavin Swan tak tahu terima kasih. Lihat sekarang anak kandung kita pergi. Kau marahi Chad tanpa mendengar pembelaannya. Ini salahku. Sudah. Berhenti bertengkar. Apa pertengkaran ini akan mengembalikannya? Sekarang, Chad membenciku. Mana mungkin dia kembali? Dia memandang kita seperti musuh. Bagaimanapun, kita harus minta dia pulang. Ada ide? Begitu dia tenang,
kami akan bawa hadiah dan mengunjunginya di panti asuhan. Jika dia menolak bertemu, kami akan terus datang. Sekali, 2 kali. Sebanyak apapun, kami takkan menyerah. Apapun yang terjadi, kita satu darah. Jika kami tunjukkan ketulusan, dia akan memaafkan. Benar, Piper tak salah. Walau tulang patah, tetap tersambung. Kita keluarga. Dia akan memaafkan. Dia satu-satunya anakku. Bagaimanapun caranya, aku harus bawa dia pulang. Kak Chat, selamat datang. Ini untukmu, Chat. Sudah cukup. Pergi main sekarang. Bicara berdua saja. Kau akan pulang mereka. Ayo pergi. Lumayan, lebih besar dari dulu. Tempat ini keluarga Swan, tak tahu? Tenang, mereka tak akan menemukan. Akhirnya kita bisa lepas dari keluarga Swan. Kak Chat, apa rencanamu ke depan? Berapa saldo kita? Lebih dari 5 juta untuk rumah ini. Masih ada 3 juta lebih. Ditambah keuntungan terakhir. Totalnya 4 juta. 4 juta cukup? Bella, besok kita akan daftarkan perusahaan investasi, lalu kita mulai aksi melesat ke puncak. Sempurna, kita akan melambung. Piper, kamu yakin kita di tempat yang benar? Kenapa tempat ini sepi sekali? Tidak mungkin salah, aku sudah 2 kali ke sini. Pasti di sini tempatnya. Ayo masuk dan periksa. Ada orang di sini? Piper, sama sekali tidak ada apa-apa. Sekretaris Chase, ada apa ini? Nona Swan akan kuselidiki. Nona Swan, manajer properti bilang, staf panti asuhan baru-baru ini sudah pindah semua. Mereka pindah? Kemana mereka pergi? Tidak ada info relokasi. Dan nomor yang sana adalah Habang Ji. Tidak Arif, coba periksa dan ulangi. Chat mematikan nomor teleponnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pergi. Kita harus cari Chat. Sekretaris Chase, ada kabar tentang Chat? Nona Swan, tidak ada jejak tuan muda. Piper, Chat sengaja menghindari kita. Kita tidak bisa temukan dia. Mungkin kita harus tunggu saja. Mantan narapidana seperti Chat tidak akan mudah cari pekerjaan. Saat dia terjepit, dia pasti akan kembali. Biarkan aku masuk. Ibu, ayah, aku harus bicara dengan kalian. Minggir dari jalanku. Ayah, ibu. Apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak punya... Anak seperti kau pergi dari sini. Ayah, tolong dengarkan. Dengar dulu. Ya, tolong. Ibu. Baiklah, mari kita dengarkan dia. Apa yang ingin kau katakan? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Ayah, ibu. Akhir-akhir ini, aku sudah merenung. Dalam-dalam, aku tahu aku salah. Tapi, aku tak minta maaf. Aku hanya ingin kalian pahami satu hal. Apa itu? Ayah, ibu, kalian sudah melukai Chat Swan sampai tak bisa diperbaiki. Seberapapun kalian minta maaf, dia takkan memaafkan. Aku berbeda. Akulah yang kalian besarkan dari kecil. Kita punya 20 tahun ikatan tubuh zakap. Tak bisa putus begitu saja. Selain itu, aku akan menikahi Helen Woods. Itu bisa membawa keluarga Swan ke level lebih tinggi. Kalau kalian usir aku sekarang, keluarga Swan akan mengalami kerugian besar. Ayah, ibu, tolong berikan aku kesempatan lagi. Aku janji tak akan mengecewakan lagi. Mengapa aku harus percaya padamu? Ayah, untuk ulang tahunku, bukankah ayah beri 5% saham? Aku bersedia kembalikan 5% saham itu kepada kalian.
sebagai penyesalan. Hei, kakak, kau pulang. Rental tahu kan Najisal? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah menyuruhnya tinggal... Apa ayah sudah hilang akal? Dia seperti ular di balik rumput. Membiarkannya tinggal di rumah, sama saja dengan memelihara harimau yang akan membuat malapetaka. Piper, adikmu tadi hanya bertingkah bodoh. Dia sudah meminta maaf dengan tulus. Kita harus memberi kesempatan lagi padanya. Ibu, ayah, bagaimana bisa kalian berdua membiarkan pria ini meracuni pikiran kalian? Bagaimana masih bisa mempercayai apapun yang dia katakan? Piper, Gavin sudah mengembalikan semua saham yang kuberikan, itu bukti ketulusannya. Kita harus memberinya kesempatan lagi, karena hal ini... Bagaimana dengan perbuatannya terhadap Chad? Apa kalian lupa? Semua kejadian itu, jika tetap dipertahankan, bagaimana nasib Chad? Chad tak akan memaafkan kita, walau bagaimanapun kita memohon, dia menolak untuk pulang. Satu-satunya harapanku ini ada pada Gavin, dia masih bertunangan dengan Helen, dan kita perlu dukungan keluarga Woods untuk mencapai posisi lebih tinggi. Ini satu-satunya cara keluarga Swan kita bisa berkembang, semua yang kulakukan untuk masa depan keluarga. Tak bisakah kau mengerti? Jadi kalian memilih untuk meninggalkan Chad, begitu maksudnya? Bukan kami yang meninggalkan Chad, dia sendiri yang pergi meninggalkan kita. Aku tak peduli kalau dia kembali, tapi takkan kubiarkan pengkhianat ini tinggal di rumahku. Masalah ini sudah diputuskan oleh ayah dan ibumu, keberatanmu tak berarti apa-apa. Kini aku paham mengapa Chad tidak mau pulang ke rumah. Kalian berdua sangat mengecewakan. Kau. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jika kalian ngotot mempertahankan Gavin Swan, aku yang pergi. Berani mengancamku? Pergi sekarang. Aku sangat marah. Anak perempuan tak tahu terima kasih itu. Apa yang tidak bisa dia pelajari daripada melawanku seperti Chad Swan. Ayah, kakak belum memikirkannya dengan matang. Begitu dia sadar, dia pasti akan kembali dan meminta maaf padamu. Gavin benar. Piper tidak seperti Chad. Piper, kita sudah membesarkannya sejak dia masih kecil. Gavin, aku akan menugaskanmu mengurus operasional perusahaan. Kerjakan dengan baik. Ini kesempatanmu. Jika berhasil, sahammu akan dikembalikan. Ayah, aku khawatir tidak sanggup. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu dan Helen akan segera menikah. Lambat laun, perusahaan ini akan jadi milikmu. Tapi untuk sekarang, kamu harus cepat mempelajari bisnisnya. Baik, ibu dan ayah, jangan khawatir. Aku akan berusaha maksimal. Tidak akan mengecewakan. Begitu aku dapat aset keluarga Swan, akan kusuruh kalian berdua minggat. Apakah CEO punya waktu sekarang? Ada laporan pekerjaan? Ada apa? Katakan. Kak Chad, saat ini kita punya 13 proyek berjalan, 9 di antaranya margin operasional di atas 30%. Bagaimana dengan 4 lainnya? 2 tidak menunjukkan kemajuan, 2 sisanya sedang merugi. Mau tanya, soal 2 proyek merugi itu, apa harus dihentikan? Aku juga mau bahas itu. Kutinjau 2 proyek merugi itu masih tahap awal, potensi untungnya besar, jangan dihentikan. Untuk 2 proyek tanpa kemajuan itu, tidak ada potensi untung, bisa dihentikan. Baik, akan ku selesaikan sekarang. Ngomong-ngomong, Kak Chad, ada hadiah besar untukmu. Oh, ngomong-ngomong, Kak Chad, aku punya hadiah besar untukmu. Hadiah seperti apa? Sekitar seminggu lalu, orang dari Swan Group mendekati kita untuk investasi.
Selama seminggu ini, aku melakukan penyelidikan menyeluruh tentang mereka. Hasil penyelidikan ini menunjukkan banyak masalah. Swan Group memiliki utang lebih dari 3 miliar, ada penggelapan dana, dan kecurangan akuntansi. Mengenal Piper Swan, dia tak akan membiarkan perusahaan jatuh dalam kekacauan. Kak Chet, ini yang belum kau tahu. Setengah tahun lalu, Swan Group diserahkan ke Gavin Swan. Ini semua ulah Gavin Swan. Tepat sekali. Sekarang, kesempatan balas dendam kita tiba. Kak Chet, setelah perlakuannya padamu, bagaimana pendapatmu tentang hadiah ini? Bagus, makan malam ini traktiran aku. Tunggu, satu hal lagi, Kak Chet. Harus bagaimana aku merespon ke Swan Group? Terima permintaan mereka, bilang kita akan investasi, siapkan laporan keuangan mereka, dalam 3 hari, akan kutandatangani kontraknya langsung. Oke, akan kusampaikan sekarang. Oh, Kak Chet, selain itu, Gavin Swan punya proyek gagal untuk menyebar kerugian. Dia libatkan keluarga Woods. Mengerti, akan kuperingatkan keluarga Woods. Halo, Presiden Sutton. Kami butuh 1 miliar. Untuk arus kas, bisakah kau... Tuan Swan, tak masih ku Spanyol account dan sos bisa bayar. Kami akan dipinjamkan lagi. Selamat tinggal. Sial. Bagaimana kondisi keuangan saat ini? Tuan Swan, utang bank melebihi 3 miliar. Investasi saham Anda, dananya terkunci. Hampir tidak tersisa. Rekening perusahaan tersisa kurang dari 1 juta. Dana 500 juta dari keluarga Woods belum masuk. Belum. Mengapa semua gagal tahun ini? Tak ada proyek yang berhasil. Saham anjlok total. Jika terus begini, perusahaan akan bangkrut. Tuan Swan, kabar baik. Tate Group setuju menyuntikkan dana. Mereka minta kita siapkan dokumen investasi. CEO mereka akan datang langsung dalam 3 hari ke kantor kita untuk finalisasi kontrak. Luar biasa. Setelah dana masuk, saya akan alihkan dana dan menghilang untuk selamanya. Sekretaris Lyle suruh Departemen Keuangan buat laporan keuangan yang rapat tanpa celah yang bisa dideteksi Tate Group. Baik, saya segera siapkan. Helen, apakah pernikahanmu dengan Gavin Swan sudah lancar? Hampir final. Setelah dana Tate Group aman, kita langsung adakan acara. Tate Group, itukah perusahaan investasi besar yang baru muncul? Benar, itulah Tate Group. Jika mereka dapat investasi, Tate Group, masa depan Gavin Swan akan cerah. Tuan, Chet Swan datang mengaku ada urusan mendesak. Chet Swan bilang padanya, saya tidak akan menemui pergi sana. Tunggu. Tahan dulu. Ayah, dengar dulu alasannya. Lihat apa yang mendesak. Bawa dia masuk. Biarkan dia masuk. Baiklah. Paman Woods, Helen. Langsung ke intinya, keluarga Woods tidak menyambutmu. Paman Woods, proyek Gavin Swan ini yang membuatmu terlibat, dia membuatnya terdengar hebat, tapi sebenarnya itu penipuan. Dia menarikmu masuk untuk menutupi utangnya. Aku datang untuk memperingatkanmu, jangan termakan kebohongannya. Kau tahu kebenarannya? Sudah kuselidiki. Kau yang melakukan ini, kau hanya mencoba membuat keretakan antara kami dan keluarga Swan. Paman Woods, aku dan Terry saudara. Aku tak tega melihatmu tertipu olehnya. Karena itu aku datang. Kau harus percaya padaku. Hentikan omong kosongmu. Aku tak percaya padamu. Keluar. Paman Woods. Diam. Jangan panggil aku begitu. Pergi sana. Chet. Terry, kau mengenaliku. Ingatanmu kembali. Chet. Terry, aku tahu kau ingat. Bagaimanapun juga, kita tetap saudara. Saudara. Paman Woods, percaya atau tidak, beri aku 3 hari.
Dalam 3 hari, akan kubuktikan seperti apa sebenarnya Gavin Swan itu. Dalam 3 hari, akan kubuktikan padamu seperti apa sosok Gavin Swan sebenarnya. Helen, dia bilang dia butuh 3 hari untuk membuktikan diri. Apa maksudnya itu? Aku juga tak yakin, tapi melihat kepercayaan dirinya, tampaknya itu bukan dusta. Harry, menurutmu dia jujur? Chad, saudaraku. Chad, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang menjenguk Terry Woods. Kemana saja kau selama 6 bulan ini? Aku bukan lagi bagian keluarga Swan. Urusanku bukan urusanmu. Hentikan. Chad, bagaimanapun, darah keluarga Swan mengalir dalam dirimu. Kuberikan kesempatan terakhir. Kembalilah sekarang. Kami tak akan menyalahkanmu untuk kejadian sebelumnya. TN. Swan, siapa kau berhak memutuskan? Kau. Chad, aku tahu kau kesal, tapi kau sudah dewasa. Kesampingkan dendam kita, kau harus pahami kondisimu. Kau mantan narapidana, mencoba bertahan di masyarakat akan 100 kali lebih sulit bagimu. Jika kau mau kembali, keluarga Swan bisa memberimu kehidupan nyaman. Tidak perlu. Swan, lebih baik aku kelaparan daripada kembali ke keluarga ini. Chad Swan, kau tetap tak mau mengaku salah. Karena kau menolak kembali, jangan pernah kembali lagi. Lagi bilang, kami masih tim Gavin. Sebaiknya kalian semua berhenti berharap padanya. Kalau tidak, kalian akan menyesal saat semuanya terlambat. Jangan terus-terusan sindir seperti ini. Biar saya perjelas. Baru 6 bulan, Gavin memimpin. Perusahaan sudah naik kelas ke level baru. Apalagi sudah dapat investasi dari Ted Group, bakatnya jauh melampaui mantan narapidana biasa. Kita lihat saja nanti. Gavin, mulai sekarang kamu satu-satunya putra keluarga Swan. Ayah, ibu, tak perlu urusi mantan narapidana. Mari kita masuk saja. Mike, masuk. Silakan duduk. Ada keperluan apa hari ini? Zack, kami datang dengan kabar baik untuk berbagi dengan Anda. Paman Woods, kami kesini hari ini karena 2 hal penting. Pertama, 3 hari lagi, CEO Tate Group akan datang langsung ke perusahaan untuk tanda tangani kontrak investasi. Kami ingin mengajak Paman menyaksikan momen bersejarah ini bersama kami. Luar biasa, Gavin hebat. Investasi Tate Group bukan hal mudah untuk didapatkan perusahaan biasa. Saya hanya membantu, potensi besar. Swan Group lah yang menarik Tate, semua berkat ayah dan ibu. Semua ini berkat ayah dan ibu saya. Dia ini terlalu rendah hati. Benar. Masalah kedua Tentang Project West Plaza, semua sudah siap, tinggal menunggu dana. 5.600 juta dari Paman untuk mulai bekerja. Dana sedang saya kumpulkan akan ditransfer 3 hari lagi. Sudah saatnya menyelesaikan ini. Nyonya Swan, Swan sedang tidak bisa ditemui. Gavin Swan, apa masalah laporan keuangan ini? Kakak, sekarang aku yang mengendalikan perusahaan. Beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. Gavin Swan, kau memalsukan laporan untuk dapat dana ilegal. Ini tindak kejahatan. Tidak sadarkah kau? Kalau ini terbongkar, grup Swan akan hancur. Jika kita diam saja, siapa yang akan tahu? Aku tak bisa biarkan ini terus terjadi.
Aku akan laporkan ke polisi. Silahkan, laporkan. Ibu dan ayah yang akan menanggungnya. Banyak dokumen perusahaan, ada tanda tangan mereka. Gavin Swan, kau? Kakak, kalau kau lari, mengaduku ke orang tua, percuma saja. Kau pikir mereka akan percaya padamu? Kalau sudah begini, aku mengundurkan diri. Mulai sekarang, urusan grup Swan bukan lagi urusanku. Pengunduran dirimu disetujui. Ten, Swan, perwakilan grup Tate, segera tiba. Bagus. Temui mereka di lift. Ibu, ayah. Presiden grup Tate akan segera tiba. Di mana, Zak? Telepon dan cek kabarnya. Zak, di mana kamu? Ketua grup Tate akan segera datang. Mike, aku sedang di jalan. Aku segera sampai. Cepat, kami menunggumu. Oke, segera sampai. Ada apa? Pak, ada anak kecil sedang menyeberang di depan. Cepat, putar arah. Kita tidak boleh terlambat. Mengerti. Terry, kamu baik-baik saja? Gavin Swan, pelankan mobilnya. Tenang, aku sering menyelinap pakai mobil ayah, tidak pernah ada masalah. Awas di depan. Kak, kamu tidak apa-apa. Ayo ke rumah sakit. Aku baik-baik, tidak perlu. Bukankah dia gadis panti asuhan yang kita lihat sebelumnya? Mengapa dia di sini? Nona Odell. Mengapa Presiden tidak hadir? Presiden sedang sibuk. Saya ditugaskan memverifikasi catatan keuangan Anda dulu. Setelah semua terkonfirmasi, beliau akan datang menandatangani. Tentu saja. Jadwal Presiden sangat padat. Kita tidak boleh buang waktunya. Nona Odell, silakan masuk. Semua dokumen sudah siap diperiksa. Nona Odell. Zak, kamu di sini? Kaki Terry sudah pulih. Setelah 6 bulan di luar negeri menjalani perawatan khusus, dia sudah bisa berjalan. Mari, silakan duduk. Mereka sedang memeriksa dokumen. Setelah verifikasi, presiden perusahaan mereka akan segera menandatangani. Dokumen terverifikasi. Pak, bisa datang sekarang. Saya sudah keluar lift, segera sampai. Kami di ruang rapat utama. Jangan sampai tersesat. Suara itu terdengar familiar. Swan, apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu apa yang terjadi. Kau pasti sudah tahu kalau CEO Tate Group akan datang untuk tanda kontrak. Kau mau menggagalkan ini. Chad Swan, kau licik yang keterlaluan. Jelas-jelas kubicarakan, tempatmu bukan di sini. Pergi sekarang atau kusuruh satpam mengusirmu. Semua pria ini adalah CEO Tate Group kami, Tuan Chad Swan. Jaga sopan santunmu. Apa? Dia CEO Tate Group? Tidak. Mustahil, dia mantan narapidana. Tak mungkin dia CEO. Benar. Dia dibebaskan setengah tahun lalu. Kita semua menyaksikannya. Tate Group didirikan tepat 6 bulan lalu. Chad, kenapa tidak beritahu? Mau kejutkan keluarga? Chad, kau benar-benar berhasil. Hanya dalam 6 bulan. Kau jadi CEO Tate Group. Anak saya punya. Kita keluarga, tak perlu kontrak lagi. Cukup gabungkan Tate Group dengan Swan Corporation. Jadi wakil presiden, bantu Gavin mengelola bisnis bersama. Kembangkan dominasi Swan Corporation.
Benar, saudara bersatu. Tak ada yang mustahil. Swan Corporation akan capai puncak baru. Tuan Swan, Nyonya Swan, sadarlah, aku putus hubungan dengan keluarga Swan. Aku bukan untuk investasi. Kau, apa maksudmu? Aku kemari untuk memenjarakannya. Kau, apa maksudmu? Anak angkat kesayanganmu telah lama menghancurkan perusahaanmu hingga bangkrut total dan meninggalkan utang 3 miliar. Belum lagi, dia melakukan penipuan keuangan, menggelapkan dana perusahaan, dan mencoba menipu investasiku. Aku kesini hari ini untuk memasukkannya ke penjara. Jangan asal bicara. Gavin tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar, berhenti memfitnah Gavin. Kami sudah punya catatan keuangannya. Ada tidaknya penipuan, akan langsung terbongkar. Ayah, ibu, apa yang mereka bilang benar? Sudah kuperingatkan sebelumnya, Gavin Swan telah menghancurkan perusahaan kita sampai tak bisa dikenali. Tapi kalian tak pernah percaya. Kau bohong padaku. Kembalikan dokumennya. Kalian yang curang duluan, sekarang menyesal, sudah terlambat. Gavin, apa engkau benar melakukan ini? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini omong kosong atau bukan, cek saja saldo rekening perusahaan, nanti juga tahu. Manajer keuangan. Anda memanggil saya, Direktur? Akses rekening perusahaan, saya harus cek saldo. Sayalah direktur sesungguhnya di sini. Ya, saya buka sekarang juga. Apa saldo perusahaan kurang dari 1 juta? Gavin Swan, kupercayakan perusahaan ini padamu, tapi kau malah menghancurkannya. Gavin Swan, kau mengecewakanku. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak mampu. Kau yang memaksaku mengurus perusahaan ini. Kau? Sesuai keputusan ini, Gavin Swan dicopot dari jabatan Presiden Swan Group. Semua kesalahanmu ini harus kau tanggung sendiri. Memecatku sekarang tidak menyelesaikan masalah. Utang perusahaan dan masalah keuangan ini. Semua dokumen ini ada tanda tangan kalian berdua, bukan milikku. Kau benar-benar memalukan. Ketidakmampuanmu sendiri, bukan salahku. Gavin Swan, apa maksudmu? Proyek Plaza Barat 500 juta itu adalah penipuan? Gavin Swan, kau benar-benar tak tahu malu. Kalau sudah terang-terangan, aku takkan ikuti sandiwara ini lagi. Kekacauan ini, urus sendiri, aku pergi. Gavin Swan, ini belum selesai, masih ada yang harus dihitung. Kau takkan kemana-mana. Chad Swan, jangan-jangan kau angkat lagi kasus kecelakaan yang ditutupi. Simpan saja omong kosongmu. Ada buktinya? Nyonya Swan, sampai sekarang pun kau tetap tak mau mengaku memberi keterangan benar. Kau pikir perseteruan kita akan membuatnya membongkar kebenaran? Dengar baik-baik. Itu mustahil karena mengungkap kebenaran akan membuatnya terjebak di penjara. Nyonya Swan, benar bukan? Gavin Swan, kau monster. Seharusnya aku tak pernah memaafkanmu. Kini kau akan menyesal. Sudah terlambat. Semuanya, sampai jumpa. Ya, Gavin Swan. Just jangan bersukaria terlalu cepat. Terry, ingatanmu kembali? Tepat. Ingatanku sudah pulih. Aku ingat semuanya sekarang. Bukan Chad yang nekat menyetir tanpa SIM. Itu kau, Gavin Swan. Tidak, itu omong kosong. Gavin Swan, bukti semua ada di sini. Mau beralasan apa lagi? Pak Polisi, dia nekat menyetir tanpa SIM, membuat seseorang cacat dan kehilangan ingatan, lalu menyalahkanku. Dia melakukan penipuan keuangan dan mencoba menggelapkan investasiku.
Tolong bawa dia. Dan hukum yang setimpal. Gavin Swan, Anda tersangka mengemudi tanpa SIM, sumpah palsu, dan penipuan dalam berbagai kasus. Ikut kami untuk pemeriksaan. Tidak, bukan aku. Aku tak bersalah. Aku benar-benar tak bersalah. Helen, kau tunanganku, bela aku. Suruh adikmu diam. Aku mohon. Helen. Gavin Swan, kau sudah menipu kami selama ini. Masih berani minta tolong. Ayah, ibu, kak. Chad, aku dulu salah paham tentangmu. Aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Chad, waktu itu hampir saja kakimu patah. Bisa jadi bencana besar. Bisakah kau memaafkannya dalam hati? Paman Woods, Helen, kau hanya disesatkan orang lain. Aku tidak menyalahkanmu. Saudaraku. Saudaraku? Chad, bajingan Gavin Swan itu sudah ditangkap, keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Benar, Chad. Semua ini terjadi karena pengkhianatan Gavin Swan hingga kau menolak pulang. Kini dia sudah tertangkap. Seharusnya kau kembali. Chad, kumohon, pulanglah ke rumah. Apa kau benar-benar salah paham? Kapan aku bilang akan memaafkanmu? Chad, kita keluarga, perusahaan sedang krisis. Jika tak mau membantu, kita hancur. Ini konsekuensi mempercayai Gavin Swan. Mengapa aku harus menolongmu? Ini, Chad, kau maafkan keluarga Woods. Kenapa tak maafkan saudaramu? Kita saudara kandung sebenarnya. Keluarga Woods tertipu. Mereka tak sungguh merugikan. Tapi kalian, meski kita saudara, bandingkan kerusakan Gavin Swan dengan egois dan pilih kasihmu. Kau sia-siakan semua usaha dan harapan yang kupercayakan. Tak ada lagi ikatan di antara kita. Mulai hari ini, aku takkan kembali ke keluarga Swan. Chad, kita... Sudahlah, mulai sekarang, kita berpisah untuk selamanya. Jangan pernah bertemu lagi.